menuntut ilmu di dalam Islam, para ulama umumnya membagi dua bagian. Bagian pertama dibuka dengan kaidah adab. Yang kedua baru dibuka dengan kaidah pembelajaran atau kaidah mendapatkan pengetahuan. Orang yang mencari ilmu dengan adabnya, maka Allah akan memberikan sedikitnya 3 keutamaan baginya. Saya ulang, orang yang mencari ilmu dengan adabnya, itu Allah sedikitnya akan memberikan 3 keutamaan bagi dirinya, dibandingkan orang yang sekedar mencari pengetahuan saja dengan menyampingkan adabnya. Maka bukan hanya, maaf, dia akan kehilangan adab, tapi juga dia akan berpeluang mendapatkan bencana dalam praktek pengetahuannya. 1. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ini adab pertama mengenai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan dalam Al-Quran, seseorang yang memelihara adab dalam pengetahuan, terkhusus adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala saat mencari ilmu, maka Allah janjikan dalam Al-Quran, Allah akan percepat pemahamannya terhadap pengetahuan. Secara bahasa singkatnya, ditingkatkan kecerdasannya, dipermudah kemampuan dia untuk menangkap pengetahuan. Saya agak cepat. Maaf, orang yang menuntut ilmu dengan adabnya, maka dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajarinya. Saya ulang, dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajarinya. 1. Cepat paham, kecerdasan meningkat. 2. Mudah untuk mengamalkan apa yang ia pelajari. Maaf ya, Bapak Ibu sekalian, berapa kali Anda pernah mendengar tentang materi tahajud? Berapa kali Anda mendengar tentang kiat-kiat tahajud? Berapa kali Anda mendengar tentang motivasi tahajud? Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak informasi yang Anda kumpulkan itu, berapa kali Anda terlibat menunaikan tahajud dalam setiap malam yang Anda lewati? Jangan-jangan Anda rajin taklim, rajin dengar, rajin dapat informasi, tapi tahajud yang Anda tunaikan masih bisa dihitung. 3. Orang yang belajar pengetahuan dengan adabnya, maka yang ketiga, Allah akan berikan keistimewaan pada orang ini untuk mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan plus dengan adabnya. Awas, hati-hati. Yang pertama, cepat paham. Yang kedua, cepat mengamalkan. Yang ketiga, mengamalkan dengan adabnya. Jadi punya adab, akhlak. Misal, maaf, di antara sunnah Nabi SAW dalam mengajarkan taklim memprioritaskan akhlak, kelembutan, kemuliaan, kebaikan. Karena itu mohon izin lihat baik-baik. Ada orang jahiliyah masuk Islam, ikut taklim Nabi. Tadinya kasar berubah lembut. Tadinya pencela berubah jadi pecinta. Tadinya pemukul berubah jadi perangkul. Tadinya ada orang memusuhi, dilawan dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan hebatnya, turun ayat dalam Al-Quran memuji mereka. Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Datang temannya punya kebutuhan, bisa dia respon dengan kebaikan-kebaikan. Turun Quran surah 48 ayat 29. Ruhama'u bainahum. Sesama orang Islam jadi lebih baik lagi. Tidak kasar, saling memberikan kebaikan, saling merespon kebaikan, memberikan solusi saat orang punya masalah. Taklim jadi baik. Pertanyaan saya, mohon izin ya, mohon maaf, dari sekian Anda mengikuti taklim dalam hidup Anda, berapa akhlak dan adab yang sudah Anda bawa? Maka maaf, kalau Anda rajin ikut taklim, dapat banyak pengetahuan, tapi sulit mengamalkan, barangkali persoalannya, maaf, kalau kalimat ini kurang menyenangkan, maaf, barangkali persoalannya Anda tidak belajar sesuai dengan adabnya. Itu masalahnya.